Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan saya Hanif Lanang Mahardi, NPM 200647090 dari kelas Elektrokimia 02. Saya bersama kelompok 6 ingin membawakan aplikasi tentang electroplating mengenai perbaikan kualitas permukaan baja JS45C hasil proses electroplating pada aplikasi material kriogenik. Ini adalah anggota kelompok kami. Kemudian kami memilih jurnal dari Budiarto H. Ahid M. dan Pramudia M. tahun 2013 berjudul Perbaikan Kualitas Permukaan Baja JS S45C hasil proses electroplating pada aplikasi material kriogenik, Jurnal Ilmiah Mikrotek 1. Material logam, khususnya baja, pada aplikasi konstruksi dapat mengalami kerusakan sehingga berakibat pada penurunan kualitas dan berkurangnya kekuatan material. Oleh sebab itu, logam hendaknya dapat ditingkatkan kualitasnya dengan menggunakan metode finishing. Beberapa proses penting finishing adalah electroplating, anodizing, dan electropolishing. Pada proses electroplating, nikel banyak dipergunakan sebagai logam pelapis dikarenakan mempunyai keuletan yang baik, daya hantar listrik, dan thermal yang baik, serta dapat dipergunakan dalam aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap temperatur tinggi. Kemudian saya ingin memperkenalkan electroplating itu sendiri. Electroplating adalah proses yang menghasilkan pelapisan logam pada substrat padat melalui reduksi kation logam tersebut melalui arus listrik searah. Electroplating merupakan finishing pelapisan pada permukaan logam yang digunakan dengan tujuan aplikasi dekoratif, perlindungan terhadap proses oksidasi, dan aplikasi pada temperatur yang sangat tinggi serta electroforming. Faktor-faktor yang mempengaruhi electroplating secara umum adalah tingkat tegangan arus, suhu dan komposisi kimia wadah, lama waktu yang diperlukan, dan jarak anoda dengan katodanya. Kegunaan dari electroplating adalah salah satu upaya untuk pencegahan korosi karena lapisan logam yang ditambahkan ke permukaan logam berfungsi untuk memisahkan logam dari lingkungan yang korosif. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan kembali, nama saya Nikita Kusuma dengan NPM 2006-470-565. Saya akan menjelaskan proses electroplating. Prinsip kerja dari proses electroplating khususnya pada baja ini adalah proses elektrodeposisi, yaitu dengan memindahkan ion logam pelapis dalam hal ini nikel pada logam induk atau substrat. Logam induk yang digunakan dapat berupa bahan logam dan non-logam. Proses electroplating ini mampu membentuk beberapa lapisan logam atau multi-layer coating dengan skala ukuran mikro. Untuk menyepul logam dengan logam diperlukan 2 buah logam yang berbeda, larutan elektrolit, 2 elektroda, dan baterai atau sumber daya lain yang dapat menghasilkan arus listrik. Proses electroplating pada penelitian ini menggunakan 2 buah elektroda positif dan sebuah elektroda negatif atau yang akan menjadi katoda yang terhubung dengan power supply. Yang bisa dilihat di sini ada skema instalasi dari electroplating yang akan digunakan. Dan dalam penelitian ini juga menggunakan elektrolit NiSO4. Lalu setelah daya dihidupkan, satu logam menjadi bermuatan negatif dan logam lainnya menjadi bermuatan positif. Selama periode waktu tertentu, molekul logam bermuatan positif perlahan-lahan akan bermigrasi ke permukaan logam yang bermuatan negatif yang menciptakan lapisan yang sangat tipis. Dan dapat dilihat proses yang terjadi sebagai berikut, yaitu NiSO4 menjadi Ni2 plus SO4 2- dan sebagainya. Lalu, pada penelitian ini kita meninjau pengaruh dari jarak katoda anoda pada ketahanan terhadap thermal shock hasil electroplating dan ketahanan korosi hasil electroplating dengan waktu, power supply, dan temperatur yang konstan. Nah, maka berikut ukuran dan bentuk masing-masing spesimen yang digunakan untuk thermal shock. Yang bisa dilihat di sini ada persegi panjang, dan di sini juga ada yang bulat dengan tapak sampingnya itu untuk spesimen pengujian korosi. Next. Lalu apa saja sih faktor yang mempengaruhi proses electroplating pada baja ini? Dari penelitian ini, hal-hal yang mempengaruhi proses electroplating adalah jarak antara katoda anoda dan current density. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan ngejelasin tentang current density. Nah, current density itu apa sih? Current density adalah besarnya arus listrik yang mengalir persatuan luas katoda. Nah, pada percobaan ini kita mengambil sampel nih variabel bebas jarak antara anoda dan katoda pada 3 cm, 5 cm, 7 cm, dan 9 cm. Terlihat pada grafik bahwa hubungan antara keduanya
terhadap ketahanan itu disebut dengan thermal shock. Nah, hal yang menjelaskan hubungan keduanya itu disebut dengan current density. Nah, besarnya current density yang mengalir dipengaruhi oleh konduktivitas listrik dari larutan. Konduktivitas larutan berbanding terbalik dengan resistan larutan. Semakin jauh jarak antar anoda dan katoda, akan meningkat resistensi larutan yang sesuai pada rumus tersebut. R sama dengan Rho kali L bagi A, di mana tuh resistensi itu sama dengan ketahanan jenis dikali jarak elektroda dibagi dengan luas permukaan. Nah, sehingga dengan meningkatnya resistansi larutan, konduktivitas listrik pun akan menurun, sehingga current density-nya pun juga akan menurun. Hal ini mengakibatkan laju pelapisan logam makin kecil, sehingga lapisan yang terbentuk pun juga tipis gitu. Nah, deposit logam yang tipis ini memiliki ikatan rapuh dengan logam induk pada saat proses elektroplatingnya. Sehingga ikatan yang rapuh ini menyebabkan kualitas permukaan yang kurang baik, sehingga tuh persentase kerusakan yang diakibatkan thermal shock juga akan semakin besar. Mungkin boleh next. Oke, perkenalkan Ananda Kaulia Putra. Selanjutnya akan menjelaskan hubungan jarak anoda dan katoda. Pada gambar 6 merupakan hubungan jarak anoda dan katoda terhadap densitas arus korosi. Semakin lebar jarak anoda dan katoda, itu berpengaruh pada semakin meningkatnya densitas arus korosi sehingga berakibat pada peningkatan laju korosi spesimen baja JIS S45C. Hubungannya dapat dilihat di gambar 6 ini. Terus pada gambar 7, itu merupakan hubungan jarak antara anoda katoda terhadap laju korosi. Ya, gambar 7 ini menunjukkan adanya peningkatan laju korosi dengan semakin meningkatnya jarak anoda katoda pada proses elektroplating. Hal ini disebabkan karena semakin besar jarak elektroda, maka deposit logam yang terbentuk semakin tipis, sehingga daya ikat molekul antara baja JIS S45C dengan deposit nikel semakin lemah. Ikatan molekul yang lemah memungkinkan terjadinya kerusakan apabila diaplikasikan pada temperatur yang ekstrim. Hal ini tentu saja akan memicu reaksi oksidasi pada material sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kegagalan material. Next. Oke. Perusahaan yang mengaplikasikan electroplating nikel terhadap besi itu adalah contohnya Siun Musical Limited, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan produksi dan penjualan senar gitar dan aksesoris lainnya. Oke, kesimpulan. Yang pertama, keefektifan pelapisan logam dalam proses elektroplating salah satunya dipengaruhi oleh penempatan anoda katoda yang berpengaruh terhadap ketebalan dan homogenitas lapisan yang terbentuk. Yang kedua, semakin besar jarak anoda katoda, kerusakan akibat thermal shock permukaan hasil elektroplating mengalami peningkatan. Ketiga, semakin besar jarak anoda katoda berpengaruh pada semakin meningkatnya densitas arus korosi sehingga berakibat pada peningkatan laju korosi. Next. Berikut merupakan referensi yang kita ambil. Sekian dari kelompok 6, terima kasih.